Selamat pagi sahabat dikasih dalam Dharma, terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Agara Mitra, Anda akan ditemani oleh rekan saya, Srada Kumari. dan puja bakti pada minggu pagi hari ini akan dilaksanakan mengenai pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Marilah kita mempersiapkan diri sebelum memulai kebaktian pada pagi hari ini. Umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata Pendupaan. Mulai menghangat dan menyala, Dharma Datu, Dharma Datu, diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan persamuan nan agung Parabuddha. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajrarupe awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajrarupe Om Vajrarupe Om Vajrarupe Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci,
telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga. Aku bersujud. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Umat dipersilakan duduk bersila dan bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa Maha Satwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana halaman 17. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang
gacami sanggang saranang gacami dutiyampi budang saranang gacami dutiyampi damang saranang gacami dutiyampi sanggang saranang gacami tatiyampi budang saranang gacami tatiyampi damang saranang gacami tatiyampi sanggang saranang gacami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panati pata weramani sikapadang samadhyami adinadana weramani sikapadang samadhyami kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami musawada weramani sikapadang samadhyami surameraya majapamadatana weramani sikapadang samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wija carana sampano sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati Sata dewa manusanang Buddha
opana iko pacetang wedi tabo winyuhiti supati pano bhagavato sawaka sanggo ujupati pano bhagavato sawaka sanggo nyayapati pano bhagavato sawaka sanggo samicipati pano bhagavato sawaka sanggo yadidang catari purisa yugani ata purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaneyo anutarang punya keta lokasati. Saca Kiragata halaman 22. Syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddha, Dharma, dan Sangha, pelindungku yang sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga berkah kejayaan menyertai kita. Nati me saranang anyang Buddha me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggala nati me saranang anyang damo me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggala nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggala. Samadhi. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks.
Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar.
Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku, saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia.
Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkanlah kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Bungkuk hormat. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Biksu Badra Sagara. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari Yang Mulia Biksu Badra Sagara. Biksu Badra Sagara atau lebih sering dipanggil Suhu Shenhai ditabiskan menjadi samanera pada tahun 2010 dengan guru penabis dan pembimbing oleh Yang Mulia Mahastawira Nyana Maitri. Di tahun yang sama juga ditabiskan menjadi biksu oleh guru penabis Master Xing Yun bertempat di Fokwangshan, Taiwan, dan guru pembimbing Yang Mulia Mahastawira Nyana Maitri dan Yang Mulia Mahatera Nyana Suryanadi. Umat dipersilakan untuk berdiri saling berhadapan dan bersikap anjali karena anggota sangga akan memasuki ruangan bakti sala. Umat dipersilakan duduk kembali. Aradhana Dhamma Desana, halaman 37. Permohonan pembabaran Dharma. Marilah kita memohon tuntunan Dharma kepada Bante. Brahma Caloka Dipati Sahampati
Katanjalian diwarang ayat cata Santi dasata Paraja kajatika Desetu dhamma anukampi mang pajang. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya memohon. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di matanya. Ajarkanlah dharma demi kasih sayang kepada mereka. Namo Sanghyang Buddhaya, Namo Buddhaya. Ya, selamat pagi. Tachia Amitabha. Amitabha. Ini mic-nya bisa sedikit naik gak suara gain-nya? Saya agak mendep. Ada yang setel gak? Gainnya naik dikit ya, ya sedikit lagi. Ya, gainnya kayak gitu lebih. Gak usah teriak-teriak. Nah, Tachia Amitabha. Semangat. Ya setiap pagi yang rame ya. Saya nih kedua kalinya kayak Serpong ya kayaknya. Ingat gak? Ingat gak? Enggak ya? Kasian deh lu. Masa gak ingat? Ini kedua kalinya loh. Kedua kalinya lah, gak tahu ya. Dulu pagi-pagi juga kebaktian pagi. Nah, jadi nggak hari ini kita topik ditanya, so nanti mau topik apa? Nah, tapi kita apa hari ini? Apa? Hidup itu nggak random. Banyak orang bilang, kamu kok random banget. Random tuh artinya apa sih? Tau gak sih? Kayak tiba-tiba, kayak gak jelas, kayak gak biasanya, kayak tiba-tiba keluar gitu. Nah, hidup itu tidak random. Artinya hari ini kita bisa di sini, apa yang kita lakukan, apa yang kita temukan, dan apa yang kita hadapi itu semuanya ada sebab. Sama halnya di dalam Buddhism, tidak ada kejadian yang muncul tanpa sebab. Dan hari ini kita lahir sebagai manusia juga gak random. Yuk random tiba-tiba jadi manusia. Kok gak random tiba-tiba jadi gugu gitu? Atau random tiba-tiba jadi monyet gitu? Gak random itu sudah ada jalurnya. Kita punya kondisi hidup tertentu. Nah, gak tiba-tiba kaya. Nah, gak tiba-tiba pinter. Gak tiba-tiba cantik gitu loh. Dulu hidupnya semua mukanya sama gak waktu baby? Rambutnya botak kan? Iya gak? Gundul gak? Gundul gak? Nah, sama-sama bulat gak ada rambut kan? Tapi pas waktu dewasa rambutnya beda gak? Gak random loh. Dia kok tiba-tiba rambutnya kok bisa lurus kayak lidi? Kok saya punya keriting kayak ini? Itu gak random. Itu sudah ada jalannya. Nah, ketemu orang tertentu tidak suka atau mengalami duka. Mengalami duka suka dengan orang tertentu. Itu juga sama. Tidak terjadi serta-merta, tapi semua ada sebabnya. Walau kita tidak tahu sebabnya apa dan kita tidak ingat sebabnya apa,
itulah disebut dengan dalam agama Buddha Patika Samuppada. Pernah dengar gak? Pernah? Tahu artinya? Tahu artinya? Patika Samuppada. Wah, mau bahas Patika Samuppada susah. Enggak, kita akan membuat Patika Samuppada ini dengan sangat gampang, dengan sangat gamblang dan sangat santai. Nah, sebelumnya hari ini saya mau sapa dosen saya juga hari ini hadir. Ternyata saya tadi ngelilik di mana lah orang ini ya. Ternyata ada di sini di depan saya saja, Dr. Arya ya, Namo Buddhaya sudah hadir ya. Ini dosen saya nih. Saya kan kuliah S1, S2, S3. Nah kebetulan kan ada sarjana saya yang sarjana terapan kesehatan kan, akupuntur dan herbal. Nah kebetulan dosen herbal saya di sini, Dr. Arya. Jadi Taifu, kebetulan beliau tinggal di daerah Serpong ya. Nah, saya kenal beliau tuh 4 tahun yang lalu. Beliau juga sebagai penguji saya dulu di Shinsei level 3 dia kan jadi penguji kan. Nah jadi saya kan diuji, dia penguji, terus saya gak ada yang antar pulang, saya suruh penguji ngantar saya pulang. Orang hasil belum keluar tapi kita sudah suruh penguji ngantar saya pulang. Nah jadi pas beliau kemarin katanya sering kena mana bahasa Serpong ya. Itu ada sebabnya juga. Bukan tiba-tiba saya datang dia datang. Nah, ada semua sebab. Itu disebut hubungan Patika Samuppada ya. Nah, jadi Patika Samuppada itu gampang. Tidak, maksudnya karena ini maka ada itu. Ini muncul, maka itu muncul. Ini hilang, maka itu hilang. Itulah Patika Samuppada. Nah, jadi tidak ada bilang, wah Buddha yang ngatur hidup saya. Kok ada yang bilang, kalau bahasa umumnya hidup saya diatur sama Tuhan. Kalau bahasa gamblangnya, Tuhan pun gak ada yang gak ada kerjaan ngaturin kamu satu-satu loh. Oh kamu harus begini ya, kamu harus begini. Enggak. Ya semua itu adalah hasil rangkaian sebab akibat kita semua. Kita ketemu dengan orang yang tidak disukai, benci dia, tapi kita ketemu itu juga bukan tiba-tiba, tapi sudah ada jodohnya, ada sebab akibatnya. Hari ini suhu bisa di Ekeyana Serpong, itu juga ada sebabnya. Bermula saya di Ekeyana Arama. Kalau nggak salah minggu lalunya harusnya saya pas di mana ya? Ada diminta di Ekeyana Arama. Cuma gak bisa. Minggu ini harusnya di Ekeyana Arama, tapi kata Bikuni Isian bilang kayaknya West jarang isi ya kamu ya. Kamu ke West saja lah Bante ya. Ya udah saya oke lah, ada sebabnya kan. Padahal saya baru ingat saya dulu pernah isi sekali kali di West. Tetapi kayaknya orangnya sudah lama. Yang ingat kayaknya si Henny ya. Yalah karena dulu ya dia jemput ya masalah. Dia jemput saya di airport. Bisa dia ingat ya. Nah masuk lagi apa itu Patika Samuppada. Jadi kalau Patika Samuppada orang bilang Seingyuan 12 rantai. Apa itu? Nah kita bahas secara gampang biar kita semua ngerti. Patika bergantung pada. Samupada muncul atau timbul. Nah artinya apa? Segala sesuatu itu muncul karena bergantungan pada kondisi. Jadi tidak ada yang tidak bergantung pada kondisi. Semua bergantung pada kondisi. Jadi tidak ada satupun yang berdiri sendiri. Semua bergantung. Tidak ada yang muncul tiba-tiba dan tidak ada yang random. Jadi orang bilang, waduh hari ini saya kok sial banget ya. Random. Enggak, itu sialnya sudah dari dulu ditumpuk. Hari ini baru muncul. Apes ya, bahasa Jakarta bilang apes ya, maklum ya saya kok orang Sumatera bahasanya agak lumayan ya. Jadi wajar lah ya orang Sumatera, tahun saya dari Medan, jadi memang kalau di Medan bahasa kita gak bisa halus-halus ke Jakarta, jadi agak lumayan kasar-kasar dikit. Tapi kita gak marah-marah loh, kalau kita marah-marah
suaranya agak besar, diam aja, cuma liatin dia aja. Tapi kalau suara kita masih besar artinya kita masih seneng gitu. Orang Sumatera ya. Nah, tidak ada yang random. Nah, jadi 12 rantai Patika Samuppada. Nah, ajaran Buddha mengapa kita menderita dan bagaimana kita menderita, kenapa kita menderita, mengapa kita bahagia, kenapa kita bahagia, itu semuanya sudah diatur dalam 12 rantai. Siapa yang ngatur itu? Kita sendiri yang buat. Bermula dari mana? 1. Patika Samuppada yang pertama 1. Apa? Awija, ketidaktahuan. Awijanya gak usah dihafal, hafal ketidaktahuan saja. Karena jarang diingat ya. Awija, ketidaktahuan. Kenapa? Kita tidak tahu. Tidak tahu apa? Tidak tahu tentang 4 kebenaran mulia, tidak tahu ketidakkekalan, tidak tahu tanpa diri. Makanya kita tidak tahu. Hidup ini tidak kekal. Tahu nggak hidup gak kekal? Tahu, saya tahu hidup ini tidak kekal. Tapi kalau segala sesuatu yang gak dapat menderita. Ya kan? Tahu nggak ini gak kekal? Enggak, tahu gak kekal. Tapi putus cinta nangis. Tahu nggak kekal? Tahu. Tapi sekarang putus cinta nggak nangis lah. Putus internet yang nangis lah. Putus wifi yang ampun lah, bener gak? Tahu gak kita gak kekal? Tahu. Tapi kita tidak mengerti. Besok-besok, aduh muka saya kok ada jerawat. Gak berani keluar kemana-mana. Padahal dia udah tahu loh wajah itu pasti bisa berjerawat. Tidak kekal, tidak selamanya mulus. Tapi begitu ada satu jerawat, dia langsung bingung ke klinik kecantikan dan maunya instan. Kalau bisa saya berobat, besoknya sudah langsung bisa cantik gila kembali. Kalau enggak, dia menutupi ketidakkekalannya dengan apa? Dengan apa tuh? Di Shopee ada beli loh tuh loh, yang plastik-plastik itu, ya ditempel itu, ada gambarnya bintang dan sebagainya. Nggak tahu lah itu pokoknya. Jadi waktu saya ada jerawat 1, ada umat kasih saya, suruh tempel ini biar orang gak nampak jerawat. Justru tempel itu orang tahu tuh jerawat ditutupin. Kok malah gak tahu? Karena jerawat yang muncul kan manis jadinya kan, iya ada merah-merah dikit. Kita menerima. Nah, dari ketidaktahuan hidup ini tidak kekal. 4 kebenaran mulia. Tahu 4 kebenaran mulia apa? Tentang duka. Makanya Bapak Ibu semuanya boleh cari di Google, di YouTube, di ChatGPT, di AI, kan AI. Kan kita suka pakai AI sekarang kan. Boleh cari Buddha ngajarkan kebahagiaan enggak? Buddha tidak pernah mengajarkan kebahagiaan. Loh, berarti kita agama Buddha yang pesimis? Bukan. Karena Buddha tahu kalau kita bahagia, setelah bahagianya lewat, apa yang terjadi? Duka, penderitaan lagi. Makanya Buddha ngajarin lenyapnya duka. Apa itu duka? Penderitaan. Cara lenyapnya duka. Cara menuju lenyapnya duka dan dukanya lenyap. Setelah duka lenyap maka bahagia. Maka yang harus dilenyapkan itu bukan yang lain. Maka Buddha luar biasa. Lenyapkan duka, sumber penderitaan. Duduk kelamaan, kaki sakit, duka. Duka gak? Duka. Makanya kalau meditasi kaki di sini bantainya suka bilang kan, pelan-pelan rasakan ini, iya gak? Rasakan, sadari bahwa kakinya lagi sakit. Benar gak? Iya gak? Iya gak? Tapi saya kadang kurang setuju seperti itu. Meditasi kakinya lagi sakit, terus jangan gerak, kamu bertahan, kamu merasakan ini sakit. Udah sakit dipertahankan lah. Ya lepasin lah sakitnya. Habis itu ulang kembali. Tapi memang
Kalau mau meditasi lama, pelan-pelan bertahan. Kalau kamu bisa bertahan sih gak apa-apa. Masalahnya gak bertahan. Akhirnya pikirannya gak meditasi. Ih sakit, sakit, sakit gitu. Jadi akhirnya saya ada membuat satu metode ngajar di Medan dan di Sumatera. Metode meditasi yang gak buat orang kaki sakit. Dengan cara bagaimana? Hipnoterapi. Saya kan juga praktisi hipnoterapi, jadi pakai meditasi kita membawa fokus pikirannya gak di kakinya yang lagi sakit. Akhirnya dia duduk 1 jam ketiduran. Ketiduran itu kan memang sumber meditasi. Dia ketenangan kan, tenang kan, tidurlah. Dia telah saking terlalu tenangnya timbul suara. Nah, jadi kalau memang menderita, lepasin. Kayak contoh kita pegang ini. Pertama ringan, ringan, lama-lama berat gak? Terus kita gak mau lepasin. Capek kan? Lepasinlah. Selepasnya penderitaan lepas. Nah sama kayak hidup kita. Karena ketidaktahuan kita, karena awija kita tidak mau melepas. Kita menggenggam terus penderitaan itu sehingga hidup kita makin lama makin menderita, menderita, dan menderita. Buddha bilang apa? Lepaskan. Kadang kita nggak mau, bandel. Dari awija kita akan muncul namanya yang kedua apa? Sangkara. Apa itu sangkara? Bentuk atau kehendak. Disinilah muncul dari ketidaktahuan, muncul apa? Muncul namanya kehendak, bentuk, pikiran, perkataan, tindakan. Makanya Buddha bilang apa? Harus jaga pikiran, ucapan, dan tindakan. Karena dari ketidaktahuan muncul namanya sangkara, yaitu bentuk apa? Bentuk pikiran, bentuk ucapan, dan bentuk tindakan. Nah contoh, karena orang salah paham soal bahagia, salah paham tentang bahagia, akhirnya kita bilang punya uang bahagia, dia kejar tiap hari uangnya, pagi siang malam dia kejar uang, lupa istirahat. Dari ketidaktahuan, salah paham, kerja pagi siang malam, gak istirahat, apa yang terjadi? Sakit apa? Sakit liver, SGT, SGOPT naik. Apakah dia bahagia? Tidak. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Gengsi, gengsi, nafsu, apalagi orang sekarang perlu validasi. Benar gak? Perlu validasi gak? Saya pakainya tasnya Hermes, pegang. Padahal Hermes Guangzhou. Yang penting divalidasi orang kan? LV, Lole, gak mau tahu. Yang penting saya mau pakai, orang validasi saya orang kaya. Sekarang saya juga mau divalidasi ini. Punya HP gak? Punya HP kan? Buka Instagram dulu cepat, follow saya. Iya dong. Ya kan wajar kan, kita masih semua orang perlu validasi kan. Nah su follow ya, tapi nanti jawabannya apa? Su follow back gak? Nah validasi. Nah itulah kedua, sangkara. Dari ketidaktahuan muncul, dari awija ketidaktahuan muncul namanya sangkara atau bentuk-bentuk pikiran. Oke? Nah, ketiga yaitu masuklah ke winyanya atau disebut dengan kesadaran. Kesadaran itu apa? Sadar akan keadaan sekarang, sadar akan keadaan saat mati, dan sadar akan keadaan kelahiran kembali. Dari bentuk sadar ini kita akan mengalir dari momen A ke momen B, momen C, momen D. Saya sadar tadi kan saya perlu validasi, maka saya tahu saya harus kerja lebih kuat, lebih cepat, lebih banyak. Dia sadar sekarang dunia ini perlu validasi lebih tinggi lagi, maka dia kejar lagi lebih tinggi. Tapi efeknya tidak tahu. Dari kesadaran winyanya dari momen A ke momen B ke momen C, muncul namanya disebut apa? Bentuk-bentuk rupa atau batin jasmani. Kesadaran butuh wadah. Kesadaran itu butuh wadah loh.
butuh media. Nah, namanya apa? Perasaan, persepsi, kehendak. Rupa itu apa? Tubuh. Nah, inilah aku versi saya sehari-hari. Orang selalu berkata, kamu kok makin lama makin keras kepala. Dia bukannya berubah, dia bilang inilah aku memang keras kepala. Iya gak? Kan suka kan orang lihat POV number, lihat goheng, lihat apa. Kamu tuh orangnya keras kepala ya. Bukan malu, tapi bilang iya saya memang keras kepala. Bangga lo dia lo. Kan saya sering hitung POV number. Saya bilang, Ci, kayaknya kamu nih orangnya keras kepala banget ya. Iya Su, saya memang keras kepala Su, saya gak bisa diubah. Saya dalam hati orang kasih tahu supaya dia berubah, dia bilang, samakan dok, Bu, kamu gak boleh makan yang pedas-pedas ya, harus ubah dia. Iya dok, saya memang suka makan pedas, gak bisa makan, saya gak bisa. Iya kan, ya kayak gitu rasanya, perasaannya. Ya manusia tuh akan sadar bahwa dia lebih dikasih tahu maka egonya lebih tinggi. Karena kesadaran butuh wadah. Benar gak? Itu dia. Lanjut. Apa ya? Saya gak hafal, saya ada catat. Lanjut ke salayatana, 6 indera. 6 indera, mata, telinga, hidung, apalagi? Lidah, tubuh, batin. Inilah 6 indera. Tanpa indera dunia tidak ada. Mata ingin lihat yang bagus. Ada gak mata yang mau lihat jelek-jelek? Hidung cium yang wangi-wangi. Ada yang mau cium yang bau-bau? Kulit mau disentuh yang lembut-lembut. Ada yang mau ditabok? Enggak kan? Iya gak? Batinnya juga harus yang disenengin. Gak mau batinnya tersiksa. Ada gak? Itulah 12 rangkai. Sampai ke batin muncul lagi namanya phasya, kontak. Kontak dengan apa? Indra berkontak dengan objek. Yang tadi saya bilang, mata melihat yang bagus. Kesadaran dengan kontak. Contohnya apa? Mata, HP, sadar, melihat. Mata sering lihat HP kan? Lihat Instagram orang, lihat TikTok orang, lihat orang palsu-palsuin kita. Lihat sering kita ditipu. Pah, lihat tuh istri orang dikasihnya tas LV loh. Kita mana? Tuh jalan-jalan dia kan ke Hawaii, ke Hong Kong, ke Eropa. Kita cuma di Tangerang. Lihat banjir. Padahal dia ke Hong Kongnya, ke Eropanya pakai AI. Kita tak tahu. Mata kita melihat kontak. Rasa cemburu naik. Benar gak? Rasa ingin banding-bandingan naik. Benar gak? Itulah sumber penderitaan kita. Masuk ke nama wedana. Dari wedana, dari pasa, dari kontak muncul wedana. Wedana itu apa? Perasaan. Perasaan itu ada 3. Suka, tidak suka, dan netral. Kalau nampak yang bagus dia suka, nampak yang gak bagus dia netral. Tidak suka. Ataupun dia tidak punya perasaan apapun, netral. Nah, dari titik inilah yang paling berbahaya kalau tidak sadar. Dari perasaan inilah mulai yang tadi awiza gak berbahaya loh, kurang berbahaya. Kalau sampai wedana, perasaan ini paling berbahaya. Titik mulai. Karena setelah wedana akan masuk namanya tanha, nafsu keinginan. Karena tadi perasaan senang, dia ingin lagi, dan ingin lagi. Sering makan gak? Sering pergi makan gak? Dan sering kata-kata yang terjadi adalah kalau makan kekenyangan, tahu tadi saya gak mau makan gitu banyak loh. Tapi itu sering terjadi kan? Udah makan kekenyangan, besoknya makan kekenyangan lagi. Tahu saya gak mau makan gitu kekenyangan. Tapi kemarin udah kejadian. Kenapa? Karena enak loh, hauce loh. Ya kan? Dan besoknya lagi makan kekenyangan lagi. Sakit perut saya. Tahunya saya gak mau seperti itu loh. Tapi dari kemarin-kemarin juga bahasanya itu. Karena tanha, mau lagi, dan mau lagi. Oke?
Tidak senang. Tadi senang, ini tidak senang, ingin melepas, ingin jauh-jauh. Dulu sama si ayang bebeknya senang, sekarang tidak senang. Begitu ayang bebeknya WA, apalah lu ribut kali. Iya gak? Dulu kalau ayang bebeknya gak WA, cari lo, ih lu kok gak WA saya. Karena sekarang sudah tidak senang dengan ayang bebek, sudah mungkin melihat yang lain lebih senang. Akhirnya dia ayang bebek yang satu baru WA, kamu lagi di mana? Lu ngatur-ngatur saya di mana? Dulu gak gitu loh. Karena tidak senang, ingin melepas. Netral. Netral kalau masuk ke tanah apa? Sok cuek tapi lengket. Sok cuek tapi lengket. Nah itu bahaya tuh. Nah chat dibales pengennya terus. Chat gak dibales, di ghosting, semakin mencari semakin nempel. Itulah tanha. Oke, masuklah ke upadana atau kemelekatan. Nafsu tanha naik level. Jadi apa? Jadi posesif, jadi fanatik. Ininya harusnya seperti ini, harus ini, dia harus sama aku. Gue tanpa dia bukan siapa-siapa. Banyak orang bilang gini kan, lu kalau gak ada saya, lu bukan siapa-siapa lo. Sering kata seperti itu kalau ribut kan, itu sudah tanha naik level, upadana. Masuklah ke bahwa proses menjadi kemelekatan terbentuk sekarang, membentuk pola hidup, pola identitas. Kini menjadi apa? Karena tadi dia dari tanha dia melekat, dia menjadi apa? Orang yang posesif, orang yang pemarah, orang yang ambisius, orang yang penuh ketakutan, dan orang yang memaksa akan kehendak. Itulah tadi dari perasaan masuk ke tanha, tanha masuk ke upadana, dan masuk ke bawah proses menjadi. Dari itu lahir yang 11 apa? Jati kelahiran. Tidak cuma lahir fisik, tapi lahirnya apa? Ego, lahirkan masalah, lahirkan drama baru. Maka setiap hari kita lahir berkali-kali. Lahir akan ego baru, lahir akan drama baru, lahir akan drama yang baru lagi. Dan kadang kalau kita ngajak orang makan, ngajak pasang kita makan kan tiap hari ada dramanya kan. Lu mau makan apa? Terserah, suka hati. Ya kan, jawabannya cuma terserah kan? Ya gak? Kan lu orang suka jawab gitu kan? Terserah kan? Ya kan? Ya gak? Mau apa? Suka hati lah. Dikasih makan sate padang, lu kira saya ini mau sengaja saya gemuk kan? Supaya kamu cari orang lain kan? Kok enggak kita makan salad lah. Kamu kira saya udah gemuk kali ya gak boleh makan ya? Makanya kamu suruh saya makan salad ya? Susah kan? Ya itulah. Makanya lahirlah drama baru. Jadi kita tiap hari drama. Makanya saya sarankan pembuka restoran buka toko makanan terserah sama gak tahu. Jadi kalau dia bilang makan apa terserah, oh ada. Ya kan? Dan akhirnya yang ke-12, jara marana, tua sakit mati dan duka. Semua orang lahir, semua pasti tua berubah dan hancur. Meskipun ego kamu lahir juga pasti akan hancur. Inilah yang terjadi apa? Kekecewaan, patah hati, kehilangan, duka, itulah jati manara lahir. Lahir sakit tua mati artinya apa? Kekecewaan, patah hati, kehilangan, duka. Jadi kenapa hidup kita tidak random? Tidak random karena penderitaan semua ada sebabnya. Karena kebahagiaan juga ada sebabnya. Karena tidak semua lompatan antrean. Karma itu tidak dilompat, karma itu jalan sesuai dengan struktur. Yang kita alami hari ini adalah hasil rangkaian dari sebelumnya. Karena hidup kita hari ini berat karena ini bukan hubungan. Hidup kita berat hari ini itu bukan hukuman, tapi proses. Kabar baiknya, rantai ini semua bisa diputus. Hidup kita berat, hidup kita susah, semuanya bisa diputus. Putusnya di mana? Tadi yang saya bilang titik paling bahaya, di wedana, di perasaan. Perasaan kalau diputus, semua putus. Tanha kalau putus,
Itu lebih bagus lagi. Karena titik kunci pemutusan itu di wedana, di perasaan. Kita sadar, saya sadarkan perasaan saya, maka perasaan akan menuju ke tanha, ke nafsu keinginan. Nafsu otomatis tidak boleh muncul. Contoh, ini makan enak. Wow, saya ingat kemarin kalau saya makan kebanyakan perut saya sakit. Saya tahan, udah besok aja. Soalnya cobaannya lobster sih. Gimana nih ya? Tapi saya tahan cukup, maka tanah tidak ambil, tidak melekat, dan sorenya setelah jam makan pulang kita tidak sakit perut. Makanya yang paling berbahaya itu di wedana, perasaan suka dia, mau. Jadi kalau penderitaan itu bisa dihentikan cuma dengan dua, wedana dan tanha. Maka hidup kita itu tidak random. Bapak Ibu hari ini semuanya, Bapak Ibu hari ini teman-teman saya datang ke wihara Ekena Serpong itu random ya? Ada yang random gak? Tiba-tiba pagi sudah muncul di sini, ada gak? Tapi dari kemarin sudah direncanakan malamnya kan? Besok pagi bangun pagi loh, kita mau ke wihara loh. Ada perencanaan gak? Ada, jadi gak ada yang random. Jadi orang selalu bilang, kok random banget. Mulai hari ini Bapak Ibu semuanya sudah dengar seri Dharma, langsung jawab, gak ada yang random ya. Semuanya sudah direncanakan. Lu jangan bohong. Kalau orang bilang kan, iya saya random tiba-tiba suka ngopi. Lalu pengen nongkrong aja bilanglah random. Ada yang bilang, iya saya random lagi pengen beli shopping kan, beli baju baru, ini gak random udah mau Imlek, pura-pura gengsi aja lu, beli baju baru kan gitu kan. Jadi hidup ini tidak ada yang random. Makanya waktu ditanya, saya kayaknya topik ini bagus. Tidak ada yang random. Hidup ini bukan lotre. Hidup bukan random. Tapi hidup adalah hasil sebab akibat. Nah, untuk lebih kita memahami lagi. Tadi kan patika samupada, kita tidak pakai analogi. Sekarang kita pakai patika samupada dengan analoginya, jadi lebih dimengerti. Mungkin tadi kan bahasanya formal, ini sekarang kita bahasanya genjet sedikit. Supaya lebih mengerti apa itu patika samupada. Kita ambil contoh orang pacaran ya. Patika samupada versi pacaran. Saya tahu rata-rata ke wihara itu ada yang single, ada yang sudah double. Double itu maksudnya sudah ada yang triple pun, sama anak datang. Tapi ada yang single kan. Kalau yang single dia pasti melirik dong. Ini cocok gak buat saya? Ini cocok gak buat saya? Ini cocok gak buat saya? Ya ke wihara dapat pasangan agama Buddha yang lumayan dong, betul ya? Ya boleh saja mencari, asal jangan cari saya gitu kan. Lu cari yang lain boleh lah, lihat. Nah, patika samupada versi genjet, versi yang pacaran, dari Awija sampai ke Jatinara. Apa? Pertama, tadi patika samupada yang pertama apa? Awija artinya apa? Ketidaktahuan. Pikiran awal muncullah tidak paham hakikat cinta, tidak paham hakikat ketidakkekalan, maka pikirannya muncul. Karena tidak tahu kan, kayaknya dia cocok sama saya. Kenapa cocok? Karena saya suka warna biru, dia suka warna biru juga. Kayaknya dia jodoh saya. Dalam hati berpikirkan, kayaknya dia fix. Ini pasti jodoh dari Tuhan. Karena saya suka makan apa, dia juga suka makan apa. Fix sudah pasti. Kalau ada dia, hidup saya lengkap mungkin. Ketidaktahuan kan. Muncul kan. Masalahnya dia mengira kebahagiaan datang dari orang lain. Dia tidak sadar hubungan itu tidak kekal. Itu dari Awija loh. Tiap hari chatting. Kok dia balasnya cepat ya. Kayaknya dia tertarik sama saya. Kayaknya kan. Kan belum ada jawaban resmi. Tapi kayaknya. Baper dong kita. Mulai baper kan. Masuklah kedua.
Dari awija ketidaktahuan, dari kita tidak mengerti, kayaknya dia cocok sama saya, kayaknya dia sama semua sama kayak saya, dia suka minum ngopi, dia suka apa, kayaknya sama ya kita ya. Padahal itu cuma kebetulan. Tapi pikiran kita sudah di mindset, kayaknya memang dia jodohku. Muncullah penderitaan itu. Sering terjadi kan, yang senyum-senyum mungkin, ih kayaknya saya dia itu. Kedua, masuk ke sangkara. Bentuk pikiran kan, tadi bentuk pikiran dan karma kan. Dari awija dia mulai bentuk pikiran, overthinking, berharap yang berlebih. Akhirnya dia memberanikan diri untuk chat terlebih dahulu. Hai. Tiba-tiba dibalas. Ih, balas weh. Chat lagi, dibalas. Tapi lama akhirnya dia berubah. Dia berusaha menarik perhatian dia ubah sikap dia demi orang lain. Ya, jadi orang-orang palsu lah. Yang gak pernah bangun pagi tiba-tiba bangun pagi. Padahal menderita setengah mati. Yang gak pernah fitness karena dia suka orangnya yang olahraga dia juga ikutan fitness. Menderita itu. Siapa di sini yang seperti itu? Ada gak? Ada pun tak berani angkat tangan lah. Rela korbanin prinsip hidup. Wah, itu sudah bentuk-bentuk sangkara itu. Ini namanya sudah menanam karma hubungan. Dari sangkara muncullah ke winyanya atau kesadaran terikat. Kesadaran dia sudah muncul lengket nempel ke suatu objek. Yaitu dia. Bangun tidur, apa yang dilakukan? Cek HP dulu, dia balas gak? Kan malam-malam kita suka supaya chattingannya berlanjut, dia sengaja kasih udah mau tidur tapi kasih satu pertanyaan berlanjut supaya dia pagi besok balas kan? Iya gak? Iya gak? Suhu pengalaman ya? Jelas dong. Supaya besok pagi dia buka HP, dia balas lagi. Nah chatnya berlanjut, sudah nempel itu. Iya gak? Ih kamu ketawa kenapa? Pasti gitu kan? Iya gak? Iya gak? Iya gak? Tahu aku ini. Nah, bangun tidur, cek HP. Sebelum tidur, matanya udah begini loh. Masih lihat, belum balas ah. Tidur, balas gak? Wah menderita gak itunya tuh? Menderita, karena sudah melengket. Nah, moodnya tergantung notifikasi. Maksudnya apa? Maksudnya apa moodnya tergantung notifikasi? Kalau dia notifikasi ada balasan, ya moodnya happy lah. Kalau pas tidak dibalas-balas, moodnya langsung murung. Kenapa murung? Enggak apa-apa. Padahal dikit-dikit lihat HP, dikit-dikit lihat HP, dikit-dikit lihat HP. Kenapa? Untuk melihat notifikasinya, ada atau enggak gitu? Nah kan, benar gak? Ini kesadaran tidak lagi netral. Ini kesadarannya sudah terkondisi. Lanjut kelima, nama rupa atau batin dan tubuh pun ikut terbawa. Pikiran dan tubuh ikut berubah. Contoh, batinnya deg-degan, cemas, selalu berharap. Kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 11 ah? 11.30 ah? Mulai dideg-degan ini, udah habis waktunya nih. Belum ya? Oke. Tubuhnya jantungnya mungkin berbuat cepat, dia WA, pas waktu lihat notifikasi dia gak ya, oh ternyata dia. Itulah bentuk-bentuk aku yang sedang jatuh cinta. Dari jatuh cinta ini muncullah ke salyatana, 6 indera mulai aktif. 6 indera fokus ke dia. Matanya stalking IG dia kemana, dia sama siapa keluar, iya gak? Iya gak? Semua iya kan, pasti kayak gitu kan, iya gak? Lihat IG, cek IG, sampai relain buat akun palsu untuk melihat dia lagi sama siapa, bener gak? Dia makan sama cowok siapa, dia makan sama cewek siapa, dia minum sama siapa. Telinganya nunggu voice note, nunggu orang cerita dia, nunggu hasil dari teman yang cerita ke dia. Batin, pikiran, mikirin dia terus. Itu namanya bukan netral lagi, tapi sudah terprogram. Program jatuh cinta dari Patika Samuppada. Masuklah ke tahap ke-6, phasa kontak.
Terjadi kontak. Mata ingin lihat dia terus. Gak nampak dia, foto pun jadi. Gantilah wallpaper dia, liatin dia terus. Habis itu ingat kenangan lama, baca chatnya berulang-ulang. Pada sudah seminggu lalu dibaca lagi, setahun lalu dibaca lagi karena senang, happy. Batinnya bergejolak. Dan rasanya pengen ketemu. Alasannya kangen. Ya gak? Itu kontak mulai. Inilah titik paling krusial. Masuk ke namanya wedana. Wedana kan perasaan muncul, dibalas, seneng, happy. Lama balas, balasnya lama banget. Kadang biasa 5 menit, ini cuma 1 jam, kadang 2 jam. Apalagi kalau pasangannya naik pesawat 2 jam, nangis dia. Gak dibalas-balas kan, asli cek flight radar, udah sampai belum kan. Lama balas, tidak senang. Dibalas biasa, hanya 1 kata, pikirannya sudah kemana-mana. Ini tidak titik paling krusial. Masuklah ke tanha, ke nafsu atau haus akan keinginan. Dari perasaan pengen dibalas, pengen diperhatikan, pengen memiliki. Akhirnya dia bilang, dia harus punya saya, dia milik saya. Perasaan ingin memiliki. Dia kok dingin, dia kok begini. Harusnya dia seperti itu. Tanha kan? Masuklah ke upadana, ke melekatan. Nafsu naik level. Posesif, cemburu, takut kehilangan. Pikirannya apa? Dia seumur hidup milik gue. Dia punya gue, bukan punya orang lain. Gue gak bisa tanpa dia. Disinilah penderitaan paling kuat. Dimana kalau dia sama orang lain, kita nampak dari foto, pikiran kita udah kebakar api. Pengen ngebukin orang itu kan. Masuklah ke proses bahwa. Proses menjadi. Tiba-tiba si cowok pergi minum sama cewek lain, ketemu di jalan. Si ceweknya bilang, proses membawa cemburu. Langsung diem, drama. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa. Bilang dong, kamu kenapa? Kamu sakit? Enggak apa-apa. Diam aja dia. Padahal hatinya pengen ngomong tapi diamnya, jaga gengsi dong. Bahwa kan kemelekatan jadi. Kemelekatan menjadi posesif, menjadi orang cemburu. Jadi orang curigaan dan hidupnya dimuter-muter satu orang itu saja. Dan harus ada validasi. Gua ini punya saya, dia punya saya, dia pacar saya. Tapi dari itu lahir jati kelahiran. Lahirnya pacar yang ego, pasangan yang ego, konflik yang baru, drama yang baru, lahirlah pertengkaran, lahirlah status toxic relationship. Iya gak? Ini bukan lahir bayi ya, tapi lahir penderitaan baru. Ada gak orang yang seperti itu? Ada. Itulah patika samupada. Makanya orang kenapa bisa putus, itu bukan random. Karena patika samupada berlanjut di pikiran dia. Terakhir apa? Bonus jara marana, hancur dan sakit. Udahlah, saya gak tahan sama kehidupan ini. Saya gak tahan sama hubungan ini. Kita putus. Kita pisah. Maka kalau orang cerai, orang ke pengadilan cerai, putus, blok orang, saling tidak mau menjawab, itu gak ada yang random, gak ada yang tiba-tiba. Jadi jangan bilang, kenapa dia gak sama dia minum kopi? Gak tahu dia tiba-tiba gak mau lihat saya. Gak ada yang tiba-tiba. Semua pasti ada sebab akibat. Maka dari itu Bapak Ibu, kita hari harus putuskan itu supaya kita tidak menderita. Tapi yakinlah, saya percaya udah dengar ceramah 1 jam setengah pun 1 jam pun Anda gak akan berubah lah. Tetap patika samupada lah. Pasti itu. Saya yakin 1000%. Semuanya pasti hari ini cuma capek-capek ngomong cerita patika samupada. Saya nanti besok mau wedana, saya mau putuskan. Gak ada guna, gak percaya saya. Tiap hari dengar ceramah kan? Iya gak? Tiap minggu dengar ceramah gak? Iya gak? Tapi gak berubah kan hidupnya kan? Ya memang, karena gak akan berubah. Karena buat habis waktu aja. Percaya gak? Memang seperti itu.
Buat sia-sia aja. Gak percaya, saya buktikan hari ini. Coba berdiri. Coba berdiri. Berdiri loh, susah yo berdiri. Berdiri yo. Ya udah duduk lagi lah. Duduk. Kenapa kan? Dari tempat duduk yang udah lama berdiri saja pun tidak mau. Gimana lu mau ubah hidup kamu yang kayak dulu? Makanya saya bilang lu ceramah dengan capek-capek pun tak ada guna. Gak akan berubah. Karena sudah nyaman. Benar gak? Dari duduk cuma berdiri aja pun susah. Berat lah bokongnya. Makanya orang itu bisa berubah gak berubah tuh bisa lihat dari tadi aja berdiri sama duduk udah tahu ini. Gak akan berubah. Karena orang itu mau berubah itu cuma orang mau sukses, mau berhasil itu cuma ada 3 syarat. Pertama apa? Mau. Lu mau berubah gak? Mau. Lu mau putuskan Patika Samudra? Mau. Lu mau putuskan dia gak? Mau. Tapi cuma mau gak gerak. Karena dia tidak mau doang, doang. Orang bisa berubah itu kalau ada 3 rumus MBA. MBA tahu nggak? Bukan Mary by Esido no? MBA. Mau. Lu mau kaya? Mau. Lu mau happy? Mau. Lu mau besok ke biara gak? Mau. Lu mau berdana gak? Mau. Tapi gak jalan. Karena dia cuma mau gak ke B. B itu apa? Berubah. Get out from comfort zone. Keluar dari zona nyaman. Kan tadi kan zona nyaman semua kan. M kan. M kan. Mau. Berdirilah. Kenapa Bang Uya? Berdiri. Enggak lah. Udah nyaman. Makanya saya tadi bilang. Anda tuh dengan ceramah capek-capek gak ada gunanya. Habis waktu. Karena gak akan berubah. Coba sekarang berdiri. Sekarang berdiri coba. Nah, perubahan saya yakin mulai hari ini Anda pasti akan keluar dari zona nyaman dan lepas penderitaan Anda semuanya. Duduk lagi. Langsung berubah kan? Karena kena penyegaran. Mau gak mau berdiri. Turun. Daripada saya bilang gak berubah hidupku. Nah, saya yakin pulang dari hari ini ceramah sharing damai yang sebelumnya itu semuanya masuk dalam batin Anda dan Anda bisa berubah menjadi orang lebih baik, putuskan Patika Samudra dan bahagialah kita semua. Oke, pas waktunya tinggal 5 menit. Ada mau bertanya? Langsung takut langsung silakan Pak siapa? Kasih mic-nya. Pak jangan yang susah-susah ya. Nama budaya, tapi yang susah banget boleh loh. Mic-nya kasih dia hidup. Simpelnya Suhu, antara afirmasi, konsep itu di Buddhis melihat seperti apa ya? Apa keinginan atau gimana? Karena kan kita kan butuh afirmasi nih, bukan validasi sih ya. Mungkin jadi jatuhnya confuse ya antara validasi sama afirmasi itu gimana Suhu dalam konsep Buddhis? Maksudnya konfirmasi sama afirmasi dalam hal apa? Contoh, saya bisa kaya, saya bisa sukses ya kan. Artinya kan kita kan mengafirmasikan dong yang baik kan. Tapi kan kalau di Buddhis kan kita kan udah apa dibilangnya udah karma ya atau gimana? Bukan karma, udah sebab akibat. Nah, oke saya udah ngerti. Untung saya cepat tanggap. Maksudnya kok ya itulah pokoknya namanya. Kita tuh dalam Buddhis bukan validasi tapi kita pula afirmasi bahwa saya bisa gitu loh. Saya kaya, saya bisa. Gimana? Apa beda konsepnya? Beda konsepnya gini. Kalau orang butuh validasi, itu artinya dia tak punya kemampuan. Dia kemampuannya memang gak ada, tapi pura-pura berkemampuan. Itu validasi. Dia mau divalidasi orang. Saya harus bisa.
Makanya kita bisa melihat kalau orang-orang yang benar-benar penuh kemampuan, dia tidak akan pamer. Karena orang tahu dia udah pasti bisa. Tapi kalau orang yang belum punya kemampuan, maka dia akan memvalidasikan supaya orang tahu dia punya kemampuan. Contoh gampangnya, buka toko, tahu toko? Buka produk baru, kita bilangnya kalau promosi, kita bilang kalau air mineral, aqua, perlu dia promosi lagi. Perlu dia promosi lagi aqua? Kenapa dia tidak perlu promosi lagi? Kenapa dia tidak perlu promosi lagi? Karena dia sudah dikenal orang, udah afirmasi, orang tahu dia air mineral. Tapi tiba-tiba ada produk baru, air mineral Sianhai, punya saya. Lu kenal gak? Lu kenal gak? Lu kenal gak? Lu beli airku, lu minum bisa tak haus ah? Bukan minum bisa awet muda, tapi lu minum bisa tak haus ah? Orang pikir apa itu ya? Ya memang minum air tak haus, tapi saya butuh validasi bahwa ini bagus, promosi. Tapi itu dalam sisi bisnis. Tapi kalau kita dalam sisi Buddhism, dalam hidup kita sosialita, banyak orang yang memvalidasi dirinya yang memang kemampuannya seperti ini, tapi ingin kelihatan sama seperti orang-orang yang sudah di atas. Itu konsepnya. Tapi segala sesuatu yang terjadi itu ada hukum sebab akibat. Makanya orang sering bertanya, suhu hidup saya kok udah sering rajin berdana, udah ke wihara setiap hari, udah liamking baca paisa setiap pagi, tapi hidup saya kok asam terus, tak pernah manis. Ya gak? Ada seperti itu gak? Apalagi anak-anak genjet loh, saya kok buat kebajikan tapi kok gak baik-baik banget hidup saya gitu. Ada gak? Adakah kepikiran seperti itu? Saya sudah berusaha, saya ke wihara minimal seminggu sekali. Baca parita saya baca parita. Berdana saya berdana. Tapi kok hidup saya gak manis-manis, asam melulu. Ini juga ada hubungannya. Ingat loh, hukum sebab akibat, hukum karma tidak hitungannya 1 tambah 1 2. Ini hukum karma matematika guru statistik pun gak akan bisa hitung. 1 tambah 1 berapa? 2. 11 dari mana hitungnya itu? 1 tambah 1 2. Itu matematika kehidupan. Tapi kalau ke kehidupan soal apa yang kita lakukan, itu tidak 1 tambah 1 2. Makanya kalau Anda berdana itu juga bukan saya berdana A dapat A, bukan. Itu panjang, berarti kita molor 10 menit, boleh? Kalau gak boleh ya udah pulang. 1 tambah 1 itu gak 2. Kenapa? Tahu pohon mangga? Sini ada pohon mangga gak? Ada kan? Pohon mangga kalau yang asem, yang kalian bibit tanam bijinya asem, itu tumbuhnya 1 biji yang asem atau puluhan? Hah? Puluhan kan? Jadi mangga yang kamu tanam bibitnya 1 biji di dalam, dia tumbuhnya asamnya cuma 1 atau 1 pohon itu semua bijinya asam semua? Asam semua. Berarti kan padahal tanam cuma 1 loh, tapi munculnya banyak yang asam kan? Kedua, kita tanam yang mangga bibit manis, tanam 1 biji itu berbuahnya berapa? Banyak atau enggak? Banyak. Belum tentu banyak kalau yang manis, gak hidup. Kalau yang manis belum tentu ya hidup. Kenapa? Udah kita lihat ini manis dan kita liatin terus, besoknya hilang. Dimakan kelelawar, kalau enggak dicolong sama orang. Itulah hukum karma. Lu tanam asam gak akan hilang, sampai perutmu tetap asam, sampai mulut kita terasam. Tapi kalau yang manis belum tentu sampai hilang, belum matang pun udah hilang. Kalau enggak dimakan kelelawar. Itu samanya. Kita buat karma buruk. Hari ini yang buang sampah di sini adalah apa? Yang buang sampah di sini adalah guguk kan?
Lu kira tuh satu karma baik, satu karma cuma satu? Enggak loh, sampai hari ini Bapak Ibu semua juga bisa kepikiran. Berarti orang pertama kali yang tulis itu karmanya masih berjalan sampai hari ini. Iya kan? Karena kita masih ingat loh, kasihan tuh yang tulis itu yang pertama kali. Terus kita baca ingat sampai hari ini, berarti karma buruk orang itu masih berjalan sampai hari ini. Karena kita masih ingat. Kapan karma itu hilang? Setelah akar dari itu hilang, maka dia tidak akan berbuah lagi. Sampai pohon itu tetap bermangga kan tetap yang asam. Sampai kita cabut bibitnya, baru tidak ada mangga asam. Ada contoh. Di Medan kan sering kasih air minum, orang tuh taruh di altar, air berkah dharma kan. Taruh vas, pengan. Orang suka minum air itu, katanya sehat. Katanya bisa pengan, ini asumsi ya terserah dia lah. Yang penting ada orang dana taruh. Saya taruhlah di sana. Tapi orang suka minumnya gak habis, sisa setengah, sisa seperempat. Bener gak? Dia taruh. Malam kan aku yang kutip biara dong, gak mungkin aku biarin kan. Sisa itu siapa yang mau minum? Saya. Entah TBC gak dia? Entah HIV gak dia? Gak mungkin aku minum kan? Mau kasih dogiku minum pun aku juga takut dogiku nanti sakit. Terpaksa aku keluar wihara, siram pohon lah. Benar kan? Ada orang lewat. Suhu sianai siram pohon pakai air kemasan lah. Gak sayang air, dia buang-buang air lah. Padahal yang buat bukan saya loh. Yang minum itu sudah karma buruk gak? Gara-gara dia terfitnah saya. Dokter Arya lewat. Dokter Arya bilang, kamu jangan dana ke suhu air lagi ya. Dibuang airnya. Orang gak dana aku air lagi. Memutuskan orang punya niat baik. Salah siapa? Salah yang gak minum air habis itu loh. Kan bukan saya. Dari orang itu bilang lagi ke Henny, jangan kasih susian air, dibuangnya, disiram. Tambah gak? Tambah lagi. Makanya jangan meremehkan hukum karma. Kita berbuat kebajikan sama buat karma buruk, itu pikir-pikir itu efeknya panjang. Makanya kita ke wihara, nanam satu yang manis, belum tentu berbuah, tapi sudah nanam yang enggak di samping. Contoh, saya ke wihara liam king baca parita berdana, tapi dia ketinggalan air aquanya tadi itu. Yang asam muncul terus, yang manis gak dapet. Ya seperti itu kurang lebih. Makanya kalau kita hidupnya kok gak baik-baik saja, mungkin karena kita sering nanam yang asam di samping-samping, yang manis cuma satu. Gak sadar. Oke, supaya hari ini kita punya manis-manis satu pokok, coba buka HP-nya, follow Instagram saya dulu cepat. Biar saya senang dulu cepat. Buka Instagram SHI HIAN HAI. Ulang ya, SHIHIAN HAI _ garis bawah CHANDRA Chandra. Jadi setidaknya kan begitu follower saya nampak saya bahagia, happy saya ada kena serpong, tambah follower 1000 orang. Kan jadi karma baik juga Anda semua kan? SHIHIAN HAI _ Chandra yang pegang mic seperti ini. Nah, ada gak? Ada kan? Nah, di follow ya. Nah, minimal tambah 200 kan lumayan. Karma baik kan. Oke, sekian, masih ada yang bertanya lagi? Panjang loh, 1, 2, 3, 4 loh. Siapa duluan? Nah, rebutan lah sana. Panggil mie apa nyembah? Siapa duluan? Namo Buddhaya Bante. Saya mau tanya yang tadi ceramah Bante kan MBA ya. Mau B-nya berusaha. Saya cuma mau penasaran A-nya itu apa Bante? Makasih. Apa? A-nya itu apa? Kan Bante bilang MBA. Oh iya, kelupaan. Ya, A-nya itu adalah berusaha. action. Lakukan. Yang kan tadi sudah mau gak mau berubah, keluar, dan benar-benar beri itu adalah action. Maka hari ini nanti Anda akan mau berubah keluar dari penderitaan dan lakukanlah keluar dari penderitaan itu dan lakukan kebahagiaan. A itu action.
lakukan. Mudah-mudahan Bante Oke? akan- iya, Mas. Tadi ngomong apa sih? Saya sih mau kasih dua orang tanya, tapi bos bilang habis. Gak salah saya, ha? Saya sampai malam di sini loh. Malam masih ada kebaktian umum kan? Malam ada ya? Ada CE kan? Jadi kalau Anda malam masih mau dengar sharing dari saya, malam datanglah. Jam berapa? Jam berapa? Amitofo lu pun tak tahu. Jam berapa? Jam 7. Jadi malam ada kebaktian lagi, ada sharing dhamma satu sesi lagi dari saya. Jadi ini paket hemat langsung pagi malam Nah, jadi malam masih bisa sharing, kita bawa topik yang lain lah. Nah, gak mungkin saya bawa Patika Samuppada lagi, kita bawa topik yang lain. Jadi kesempatan loh kan. Belum ada yang tertawa lepas, hati-hatinya giginya lepas nanti. Oke, karena waktu juga tidak memungkinkan lagi, malam ada kebaktian, malam boleh datang lagi jam 7. Oke, jadi sudah follow saya belum? Karena saya nanti kalau mau bertanya bisa follow di DM. Suhu saya mau tanya apa suhu? Ketinggalan kan lupa. Jadi kalau mau tanya silakan di Instagram, oke? Atau malam nanti ke kesempatan malam jam 7 malam ada kebaktian Cid, Anda boleh datang lagi dan sharing bersama lagi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Kurang kerasa, kurang Oke, Amitofo. Tes. Sahabat terkasih dalam Dharma, marilah kita ungkapkan rasa terima kasih kita kepada Bante dengan menamaskara sebanyak 3 kali. Satu kali cukup. Lah kepada Buddha, Amitofo. Amitofo. Umat dipersilakan berdiri dan saling berhadapan dan bersikap anjali, karena anggota sangga akan meninggalkan ruangan bakti sala. Umat dipersilakan duduk kembali. Kini, marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang disediakan.
Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Pengumuman. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Kebaktian malam Jait malam minggu ini tanggal 18 Januari pukul 7 akan pendarasan Bumen Pin dan sharing oleh Yang Mulia Biksu Badra Sagara di Bakti Sala Utama Wihara Ekayana Serpong. Day of Mindfulness kembali hadir pada tanggal 7 Februari pukul 9 sampai 3.30 dengan Biksu Nyana Badra di lantai 5 ruang Bodhgaya. Pendaftaran melalui link tertera di poster atau di sosial media Wihara Ekayana Serpong. Dalam rangka perayaan Imlek, umat diberi kesempatan untuk menulis nama di lampion yang akan dinyalakan oleh anggota Sangha pada malam Imlek. Untuk informasi bisa menghubungi Frondes Wihara Ekayana Serpong. Bagi umat yang ingin mendapatkan informasi terbaru mengenai kegiatan Wihara Ekayana Serpong, bisa join WhatsApp Community West yang berfungsi sebagai informasi kegiatan Wihara Ekayana Serpong. Umat bisa scan melalui barcode dan ditampilkan videotron atau di meja Frondes lantai dasar. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Bapak Chung Yung Sien agar semoga cepat sembuh. Dan kita juga akan melimpahkan jasa kepada Mendiang Chong Teksin, Mendiang Lim Siak Nyo, dan Mendiang Joni Chandrayap. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakhantu Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata halaman 40. Sebanyak jasa, marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Ceam Hei Sambatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodantu Saba Sampati Sidia Eta Wata Ceam Ehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Buta Anumodantu Saba Sampati Sidia Eta Wata Ceam Ehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Satta Anumodantu Saba Sampati Sidia Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumodit Wacirang Rakantu Lokasanti Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumodit Wacirang Rakantu Indonesia Idang wonatinang hotu sukita hontunya tayo Idang wonyat
sukita hontu nyatayo idang wonatinang hotu sukita hontu nyatayo dewo asatu kalena sasa sampati hotu ce pito bawatu loko ceraja bawatu damiko akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anu modit wacirang rakantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anu modit wacirang rakantu Bapak Chung Yung Sien akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anu modit wacirang rakantuk mendiang ciong teksin mendiang lim siaknyo mendiang Joni Chandrayap akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anu modit wacirang rakantu sasanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anu modit wacirang rakantu desanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anu modit wacirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anu modit wacirang rakantu mangparanti sadu sadu sadu. Umat berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga. Aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang
Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Sabe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.